teman-teman, bertemu lagi di channel Cerita Dalam Berita. Kali ini kami akan menceritakan tentang Sabda Palon. Dalam serat Dharma Gandul disebutkan, Sabda Palon merupakan penasihat spiritual yang berilmu tinggi dari Raja Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit yang terakhir. Konon katanya, karena kedigdayaannya, ia bisa memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Dalam kitab Kesusastraan Jawa, Sabda Palon merupakan sosok yang sama dengan tokoh pewayangan bernama Semar. Dan sosok Sabda Palon ini konon merupakan makhluk gaib yang menjadi pelindung dan penjaga raja-raja tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi. Dia juga disebut-sebut dapat membuat kawah air panas di atas gunung berapi di tanah Jawa. Bagi orang Jawa yang berpegang pada Kawruh Jawa, pasti mengetahui apa dan bagaimana Semar itu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya subscribe dan like serta nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Secara ringkas, dapat dijelaskan bahwa Semar merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia menyembah dan bertakwa kepada Tuhan. Di kalangan spiritualis Jawa, pada umumnya keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa, dan keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolok putra mencolok putri, yang artinya dapat berwujud dan menyamar sebagai manusia biasa. Dalam perwujudannya menjadi manusia, tapi mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau panita. Hal ini dapat dipahami karena dalam Kawruh Jawa dikenal adanya konsep menitis. Namun, kedekatan sang penasehat spiritual ini dengan Raja Brawijaya V akhirnya berakhir saat sang raja memutuskan untuk memeluk agama Islam, sehingga Sabda Palon meninggalkan raja yang dijaganya selama ini. Sabda Palon bersumpah akan kembali lagi 500 tahun setelah meninggalnya Raja Brawijaya V untuk kembali menjadi penjaga bagi tanah Jawa. Dalam bait-bait terakhir ramalan Jayabaya, yaitu pada tahun 1135 sampai 1157 juga telah disebutkan mengenai Sabda Palon pada bait 164 dan 173, menggambarkan sosok putra Batara Indra yang menguasai seluruh tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan serta seluruh makhluk halus ada di bawah perintahnya. Sabda Palon mampu melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Majapahit. Lalu Sabda Palon benar-benar meninggalkan raja yang diasuhnya selama ini. Saat Raja Brawijaya V memutuskan memeluk Islam, akhirnya Sabda Palon mendapat petunjuk untuk pergi ke sebuah pulau yang masih berada pada kekuasaan kerajaan Majapahit, yaitu Pulau Bali. Sebelum pergi ke Pulau Bali, Sabda Palon hijrah ke Daha atau Kediri, lalu ke Pasuruan dan kemudian ke Belambangan atau Banyuwangi. Sabda Palon pertama kali tiba di Pulau Bali dari Belambangan sekitar tahun Saka 1411 ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin oleh Watu Renggong. Sabda Palon memiliki kekuatan supranatural yang membuat Watu Renggong sangat kagum sehingga diangkat menjadi pendeta kerajaan. Ada pula kisah yang menceritakan bahwa Sabda Palon adalah seorang makhluk goib yang menjaga Gunung Tidar di Magelang, sehingga Sabda Palon terlibat pertarungan dengan Syekh Subakir. Siapa itu Syekh Subakir? Nah, bagi yang belum tahu, kami kasih tahu ya. Syekh Subakir yaitu merupakan ulama besar yang diutus Kesultanan Turki Utsmani yang ditugaskan untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh-pengaruh goib yang mengganggu proses penyebaran agama Islam. Bahkan ada sumber cerita yang mengatakan bahwa Sabda Palon adalah Raja Jin. Benar atau tidaknya kisah ini hanya Allah yang tahu. Silahkan coba teman-teman ambil sisi positifnya ya. Dan jika ada versi atau sumber lain tentang Sabda Palon, silahkan tuliskan di kolom komentar ini ya. Terima kasih.